Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Edgar. Dan kali ini saya akan membawakan video pembelajaran mengenai bab 17, yaitu pada pertemuan kelima, yaitu mengenai sampling pemeriksaan untuk pengujian atas keseluruhan saldo. Nah, sini saya akan membahas dua, yaitu yang pertama membedakan antara sampling audit untuk pengujian atas keseluruhan saldo dan bedanya dengan uji pengendalian dan uji saldo. Dan yang kedua yaitu menerapkan sampling non-statistik untuk pengujian atas keseluruhan saldo. Nah, baik, masuk pada yang pertama yaitu untuk membedakan antara sampling audit untuk pengujian atas keseluruhan saldo dan untuk uji pengendalian dan uji saldo. Nah, perbedaannya yaitu pada pengujian pengendalian yang diukur adalah keefektifan operasi pada internal control. Pada pengujian substantif atas transaksi atau uji saldo, yang diukur adalah keefektifan operasi pada internal control dan ketepatan moneter pada transaksi di dalam sistem akuntansi. Sedangkan pada pengujian atas keseluruhan saldo, yang diukur adalah apakah terjadi salah saji materialitas pada jumlah saldo. Nah, perlu diketahui bahwa auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang pertama untuk menentukan apakah tingkat pengecualian dalam populasi cukup rendah. Yang kedua, untuk mengurangi risiko pengendalian yang telah ditaksir dan dengan demikian membantu mengurangi pengujian atau jika harus menguji 10 maka yang diuji nanti bisa berkurang, yaitu hanya sebagai 6 atau 7 saja, mengurangi pengujian atas keseluruhan saldo. Dan yang ketiga, pada perusahaan publik yang lebih besar untuk menyimpulkan bahwa kontrol telah berjalan dengan efektif, di mana hal ini terkait pada audit internal control lewat pelaporan keuangan. Dan itu untuk yang pertama, untuk perbedaannya. Sekarang yang kedua, untuk menerapkan sampling non-statistik pada pengujian atas keseluruhan saldo atau dalam hal ini pada tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu untuk merencanakan sampel. Nah, pada perencanaan sampel ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyatakan tujuan dari pengujian audit yang dilakukan. Yang kedua yaitu memutuskan apakah audit sampling diterapkan. Yang ketiga, kita harus menetapkan salah saji. Dan yang keempat, kita harus menetapkan populasinya. Yang kelima, kita harus menetapkan unit samplingnya. Yang keenam, kita harus menentukan salah saji mana, jika ada, yang dapat ditoleransi. Lalu yang ketujuh, kita harus menentukan risiko yang dapat diterima dari ketidaktepatan yang ada. Lalu yang kedelapan, kita harus memperkirakan salah saji di dalam populasi. Yang kesembilan, kita harus menentukan ukuran sampel awal yang mengakhiri tahap perencanaan sampel. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu memilih sampel dan melakukan prosedur audit. Nah, pada tahap kedua ini kita melanjutkan ke langkah yang ke-10, yaitu memilih sampel. Dan langkah yang ke-11 yaitu melakukan prosedur audit. Lalu kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu mengevaluasi hasil. Hanya 3 saja untuk tahapannya. Untuk yang berikutnya kita langsung masuk kepada langkah yang ke-12, yaitu menyamaratakan dari sampel ke populasi. Memastikan bahwa sampel ini menjelaskan populasinya. Dan yang ke-13, langkah ke-13 yaitu menganalisis salah saji yang ada. Dan langkah yang ke-14 yaitu memutuskan tingkat penerimaan terhadap populasi. Nah, demikian untuk video pembelajaran hari ini. Sekian dari saya dan terima kasih.